Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak untuk guru-guru hebat di Indonesia. Pada kesempatan hari ini, saya ingin menjelaskan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.1, koneksi antar materi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Imron Ade Irawan dari SD Negeri Cilacap 05, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Cilacap. Salam kenal. Setelah saya mempelajari modul 1.1 pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya jadi tahu pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Jadi, pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain secara mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1, dalam pembelajaran yang saya yakini adalah yang pertama, pembelajaran hanya istilah transfer materi pelajaran. Kemudian, saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Kemudian, ketuntasan dalam belajar itu lebih penting daripada memahami karakter murid. Selanjutnya, dalam pembelajaran, saya selalu berpusat pada guru atau teacher center, yang menyebabkan murid hanya dijadikan sebagai objek pembelajaran. Sehingga, jika sudah mencapai KM, maka saya menganggap bahwa pembelajaran atau anak itu sudah berhasil. Lalu, dalam pembelajaran, biasanya saya tidak memperdulikan apakah siswa benar-benar paham atau belum. Kemudian, seringkali saya meminta siswa untuk menghafal semua materi. Lalu, jika sudah melakukan evaluasi, saya sering merasa gagal jika siswa banyak yang tidak tuntas. Setelah mempelajari modul 1.1, maka pemikiran saya tentang pendidikan sedikit berubah, yaitu menjadi yang pertama, pembelajaran itu harus dilakukan secara menyeluruh, meliputi aspek kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Kemudian, murid diperlakukan sebagai subjek pembelajaran yang diberi kebebasan untuk berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi dengan menyesuaikan metode dan media pembelajaran yang tepat. Lalu, kita sebagai guru haruslah bersikap yang ikhlas, sabar, setulus hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan, yang berpusat pada siswa atau student center. Guru juga harus mempelajari karakter siswa, karena setiap anak itu unik dengan kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Dan biarkanlah siswa untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Setelah saya mempelajari modul 1.1, maka rencana yang akan saya terapkan nanti dalam pembelajaran adalah yang pertama, saya akan merancang pembelajaran sesuai metode student center atau yang berpusat pada siswa. Kemudian yang kedua, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang ketiga, pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun dengan memberi tauladan yang baik pada siswa. Yang keempat, saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan siswa agar lebih mengenal karakter dan latar belakang siswa dengan baik.
Demikianlah kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, terima kasih dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.